Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Herjumiani di Matematika. Yes. Kali ini kita akan bahas tentang materi kelas 9 semester ganjil, yaitu transformasi geometri, bagian pertama, refleksi atau pencerminan. Tujuan kalian mempelajari video ini yang pertama, menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Kemudian, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Apa sih sebenarnya itu refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian memperhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap salah satu garis. Maka bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah bayangan titik X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Yang pertama, titik asal X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Yang kedua, titik asal yang sama kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Yang ketiga, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Selanjutnya, titik asal X, Y kita refleksikan lagi terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Kemudian titik asal X, Y kita refleksikan terhadap X sama dengan H, maka titik bayangannya adalah 2H dikurang X, Y, dan seterusnya. Selanjutnya, silakan kalian memperhatikan contoh berikut. Carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Kita menempatkan titik A negatif 3,2, kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita hitung berapa satuan ke cermin, yaitu ada 2 satuan. Maka jarak cermin ke bayangan juga 2 satuan. Maka titik A aksen berada di negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, kita akan mencerminkan titik A min 3,2 terhadap sumbu Y. Maka kita akan menghitung jarak antara titik A ke cermin, yaitu 3 satuan. Maka jarak cermin ke bayangan adalah 3 satuan. Maka bayangan titik A terhadap sumbu Y yaitu 3,2. Selanjutnya, kita akan mencerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Seperti apa sih garis Y sama dengan X itu? Nah, selanjutnya titik A akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Caranya seperti kalian lihat. Nah, itu caranya salah ya.
Bagaimana yang benar? Yaitu harus tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik A, jarak antara titik A ke garis Y sama dengan X itu 2,5, maka jarak bayangannya juga sama, yaitu 2,5. Maka titik A aksen berada di 2,-3. Yang terakhir, kita cerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita tarik garis Y sama dengan negatif X. Oke, selanjutnya titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya adalah negatif 2,3. Kita akan merefleksikan sebuah bangun datar. Contoh, tentukan hasil pencerminan trapesium ABC terhadap sumbu X. Maka kita cerminkan satu-satu ya. Ingat rumusnya. Pencerminan terhadap sumbu X yaitu AX, Y. Maka bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Nah, titik A berada di 1,5, maka bayangannya adalah 1, negatif 5. Selanjutnya, kita perhatikan titik B 5,5, maka bayangannya adalah 5, negatif 5. Kemudian titik C 7,2, maka bayangannya adalah 7, negatif 2. Dan yang terakhir adalah titik D 1,2, maka bayangannya adalah 1, negatif 2. Selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan, maka terbentuklah bangun datar hasil pencerminan dari bangun datar A, B, C, D menjadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya, tentukan hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka kita cerminkan satu-satu. Ingat, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya menjadi min Y, min X. Yang pertama, titik E 1,5, maka menjadi negatif 5, negatif 1. Kemudian titik F yaitu 5,5, maka bayangannya F aksen negatif 5, negatif 5. Kemudian titik G 5,3 menjadi G aksen negatif 3, negatif 5. Dan terakhir adalah titik H 1,3 menjadi H aksen negatif 3, negatif 1. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut, maka terbentuklah bayangan E aksen, F aksen, G aksen, dan H aksen. Demikian materi refleksi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.